Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberi kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan aktivitas kita belajar secara online. Baik, pelajaran kita hari ini adalah pelajaran fikih tentang pinjam meminjam. Bismillahirrahmanirrahim. Pinjam meminjam. Dalam Islam, pinjam meminjam dibolehkan dengan syarat harus memenuhi rukun-rukunnya. Jadi pinjam meminjam barang yang kita butuhkan kepada orang, itu hukumnya boleh dalam agama Islam ya. Tentu harus memenuhi rukun-rukunnya ya. Bagaimana rukun-rukun pinjam meminjam itu nanti akan kita bahas ya. Pinjam meminjam merupakan salah satu cara untuk saling menolong sesama manusia ya. Jadi dengan kita meminjamkan barang yang dibutuhkan orang lain, itu berarti kita sudah menolong orang tersebut ya. Menolong orang itu merupakan suatu kebaikan ya, yang akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kita menolong dengan ikhlas ya. Bahkan dalam agama Islam kita dianjurkan untuk menolong kepada seluruh makhluk ciptaan Allah, bukan hanya manusia ya, kepada tumbuhan, kepada hewan, dan khususnya kepada manusia ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan ya. Jadi kalau suatu kebaikan ya, itu kita harus tolong menolong ya. Tapi tidak boleh kita menolong orang yang berbuat jahat ya, orang yang mau mencuri, orang yang mau membunuh misalnya, nah itu tidak boleh ditolong ya. Justru kita berkewajiban untuk mencegahnya ya. Selanjutnya, A. Pengertian pinjam meminjam. Pinjam meminjam disebut juga ariyah ya, yaitu meminjam suatu barang kepada orang lain untuk digunakan dan diambil manfaatnya, dengan perjanjian akan mengembalikan barang itu dalam keadaan utuh atau baik pada waktu yang tepat dengan tidak membayar atau menyewa ya. Jadi dalam istilah fikih ya, atau dalam ajaran agama Islam, pinjam meminjam itu disebut ariyah ya, artinya meminjam barang kepada orang lain untuk digunakan dan diambil manfaatnya ya. Itu ya. Ya, dengan perjanjian tentunya akan mengembalikan barang itu ya. Dan tidak dengan tidak membayar atau menyewa ya. Jadi kita meminjam barang kepada orang, kemudian kita manfaatkan. Setelah itu kita berkewajiban untuk mengembalikan barang tersebut ya. Kadang sering terjadi di antara kita itu kalau meminjam barang setelah digunakan selesai tapi tidak mau mengembalikan. Nah itu seperti itu berarti dia tidak menjalankan kewajibannya ya, karena kalau sudah meminjam ya, sudah selesai dimanfaatkan, kemudian dia berkewajiban mengembalikan barang itu ya. Jadi kalau tidak dikembalikan berarti itu merupakan suatu dosa ya. Jadi harus dikembalikan ya. Namanya pinjam ya, harus dikembalikan ya. Baik, kemudian B. Dasar hukum pinjam meminjam. Dasar hukum pinjam meminjam dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamna'unal ma'un ya. Artinya, dan mereka enggan
atau menolong dengan barang yang berguna. Ya, ini surah Al-Maun ayat 7 ya. Itu bunyi surahnya yaitu ara'aital ladzi yukadzibu biddin, dan seterusnya itu ayat terakhir yaitu ayat 7 wa yamna'unal ma'un ya. Itu surah Al-Maun. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa Al-Ma'un adalah barang pinjaman ya. Kemudian dasar hukum pinjam meminjam dari hadis adalah bahwa Abu Daud dan Turmuji meriwayatkan hadis yang bersumber dari Umamah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda dalam khutbah haji wada, Bismillahirrahmanirrahim, al-'ariyatu mu'addatun wa za'imu gharimun. Rawahu Abu Daud wa Turmuzi. Artinya, ariyah atau barang pinjaman adalah barang yang wajib dikembalikan. Hadis riwayat Abu Daud dan Turmuzi ya. Dari hadis ini jelas bahwa barang pinjaman itu wajib dikembalikan ya. Jadi kalau tidak dikembalikan, jika kita meminjam barang sudah selesai dimanfaatkan kemudian tidak dikembalikan, maka itu akan berdosa ya, karena mengembalikan barang pinjaman itu hukumnya wajib ya. Jadi merupakan kewajiban bagi peminjam untuk mengembalikan barang yang dipinjam ya. Sofwan ibnu Umayyah meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah meminjam baju besi darinya pada perang Hunain. Apakah gosok wahai Muhammad? Tanya Sofwan. Beliau menjawab tidak, tetapi barang pinjaman yang dijamin. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad ya. Jadi itu ya, jadi barang pinjaman itu wajib dikembalikan. Memberikan pinjaman kepada orang yang meminjam hukumnya sunnah. Jika orang yang meminjam ikhlas, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi meminjamkan barang kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang meminjam itu sunnah ya. Kalau kita pinjamkan dengan ikhlas, maka kita akan dapat pahala ya. Tapi kalau tidak ikhlas, meminjamkannya karena terpaksa ya, karena merasa tidak enak ya, nah itu tidak akan mendapatkan pahala ya, karena tidak ikhlas ya. Jadi harus ikhlas ya. Kadang-kadang kita tidak ingin meminjamkan karena takut rusak, tapi karena merasa tidak enak terpaksa dipinjamkan. Nah itu namanya tidak ikhlas ya. Jadi kalau bisa lebih baik diikhlaskan ya, itu maka akan dapat pahala ya. Jadi hukum awalnya meminjamkan barang itu sunnah ya. Hukum awalnya sunnah ya. Akan tetapi bisa menjadi wajib pada keadaan tertentu. Misalnya meminjamkan uang kepada orang yang sakit. Apabila tidak dipinjamkan mengakibatkan sesuatu yang fatal ya. Itu ya, misalnya orang sakit mau berobat, sakitnya sudah sangat parah ya, harus dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak bawa ke rumah sakit bisa nyawanya bisa tidak tertolong. Nah, maka itu wajib. Kalau kita punya uang, nah, keluarganya meminjam kepada kita, nah kita wajib memberikan pinjaman ya. Karena itu menyangkut hidup orang ya, nyawa seseorang ya. Itu ya. Lalu pinjam meminjam bisa juga menjadi haram jika yang dipinjamkan itu digunakan untuk sesuatu yang haram. Misalnya meminjamkan uang untuk membeli narkoba ya. Kalau kita tahu ya, uang yang dipinjam itu untuk membeli narkoba, nah maka kita haram meminjamkan uang ya, jika uangnya digunakan untuk membeli narkoba ya, atau digunakan untuk sesuatu yang tidak baik ya, itu haram ya. Jadi meminjamkan sesuatu itu dasar hukumnya awalnya adalah sunnah ya, pada keadaan yang biasa ya. Pada keadaan yang biasa itu hukumnya sunnah ya, tapi bisa jadi wajib, bisa jadi haram ya. Itu ya.
sekali lagi, jadi hukum awalnya adalah sunnah ya, pada keadaan yang biasa, yang normal, meminjamkan barang itu hukumnya sunnah ya. Nah, demikian pembahasan kita tentang pinjam meminjam ya. Nanti akan kita lanjutkan tentang rukun-rukunnya, juga hikmahnya ya. Baik, sampai di sini. Ini tugasnya ya. Nomor 1, apa pengertian dari ariyah ya. Lalu yang kedua, apa yang menjadi dasar hukum pinjam meminjam dalam agama Islam ya. Lalu yang ketiga, apa hukumnya meminjam barang kepada orang yang meminjam ya. Apa hukumnya meminjamkan barang kepada orang yang meminjam. Yang keempat, apa kewajiban orang yang meminjam jika sudah selesai menggunakan barang yang dipinjam. Yang terakhir, apa hukumnya meminjamkan uang yang digunakan untuk membeli narkoba ya. Ini soal-soalnya nanti kalian jawab di buku tulis ya, serahkan, dikirim ke wali kelasnya masing-masing ya. Mudah-mudahan bisa mengerjakan soal-soalnya dengan baik, dengan benar ya. Sampai di sini sekian ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya yang sudah kita pelajari ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.